Shalom, perkenalkan nama saya Septiandi Francisco. Saya ingin bersaksi mengenai kehidupan saya tentang COVID-19 yang saya alami pada awal tahun 2021 di akhir bulan Januari. Ya, sebelumnya saya akan mengisahkan ke tahun sebelumnya yaitu 2020, di mana di gereja saya terdapat lonjakan kasus COVID-19 yang di situ mungkin ada beberapa jemaat yang terdampak COVID-19. Terus kemudian sempat beberapa waktu, 2 minggu setelah kasus itu terjadi, ada penutupan untuk sementara waktu untuk mensterilkan tempat gereja saya berjemaat. Nah, di situ saya mulai berpikir untuk di rumah terus mengikuti ibadahnya secara online, dan perlahan demi perlahan ada ketakutan tersendiri untuk saya mulai datang beribadah secara onsite atau secara langsung di gedung gereja tempat saya berjemaat. Nah, di situ memasuki tahun 2021, saya mulai perlahan demi perlahan dari tiap hari minggunya untuk beribadah, berpikir untuk secara online untuk terus menerus. Nah, di situ saya mungkin berpikir untuk beribadah secara online itu lebih baik sehingga terhindar dari COVID-19 yang terjadi di gereja saya. Nah, berpikir dan memunculkan rasa ketakutan dalam diri saya bahwa di gereja tersebut ada virusnya, ada virus COVID-19. Padahal yang kita tahu sendiri, virus ini ada di mana-mana, bukan cuma hanya di gereja, bukan hanya di gedung gereja itu saja, tetapi ada di mana-mana tempat kita berada. Nah, di situ perlahan-perlahan saya mulai mundur daripada Tuhan, bahkan mulai tidak mengerjakan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Nah, di situ Tuhan menegur saya, yaitu Tuhan memberikan memberikan teguran bagi saya, yaitu terdampak virus COVID-19 ini. Walaupun dampaknya ringan, tidak terlalu berat, tapi Tuhan memberikan teguran bagi saya karena menghindar dari pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup saya. Di situ Tuhan memberikan COVID-19 melalui keluarga atau dari keponakan saya. Di situ saya terdampak dan mulai merasakan hal-hal yang membuat saya khawatir, bisa bahkan berpikir macam-macam, bagaimana pengobatannya nanti, bahkan bagaimana perawatan yang diberikan, apakah seperti yang diberitakan di berita-berita di sosial media, bahkan biayanya yang saya pikirkan juga apakah bisa sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah gitu. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan untuk mengisolasi diri saya, yaitu di Rumah Sakit Kalampangan di Jalan Mahir Mahar, supaya tidak mencakiti orang-orang yang berada di rumah saya. Ya, di situ saya dirawat dari rumah sakit tersebut, dari pengobatannya, terus dari makanan yang diberikan juga itu secara rutin, selama 3 kali sehari mereka berikan secara rutin. Bahkan pengecekan dari suster-suster yang menjaga di situ, mereka cek rutin dari kadar oksigen dalam darah, bahkan tekanan denyut jantung dan lain sebagainya, supaya tetap terjaga dari kesehatan dari pasien tersebut. Walaupun gejala yang saya alami mungkin secara umum yaitu hilang penciuman, hilang indera perasa juga. Nah, di situ kesembuhan mulai terjadi, mulai bisa mencium bau. 1 hari 2 hari setelahnya dirawat di rumah sakit tersebut dan mulai bisa merasakan makanan dari mulai
saya dirawat di rumah sakit tersebut dari 1 sampai hingga 3 hari setelahnya. Di situ saya dirawat, dan setelah selang mungkin sekitar 10 hari atau mungkin lebih, akhirnya saya dinyatakan sehat atau negatif dari virus COVID-19 ini setelah menjalani tes PCR sekitar 2 kali di rumah sakit tersebut untuk mengecek apakah sudah sehat atau masih ada virus di dalam badan saya. Nah, di situ saya sambil merenung dan berpikir apakah saya mau menjauh dari panggilan atau pelayanan yang Tuhan percayakan dari hidup saya karena COVID-19 ini, dan membuat saya khawatir gitu kan, khawatir sehingga menjauh dari pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup saya. Nah, setelah saya sembuh dari virus COVID-19 ini dan menjalani isolasi mandiri dalam beberapa hari, saya kembali melayani pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup saya, mulai dari ibadah hari Minggu dan pelayanan-pelayanan yang lain yang diadakan dalam gereja tempat saya berjemaat. Mari saudaraku, jangan kita takut untuk beribadah langsung di gedung gereja kita, tempat beribadah. Virus COVID-19 ini bukan hanya di gedung gereja ini saja, tetapi bisa berada di mana-mana. Bisa di sekolah, bisa di tempat kita berada. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, bahkan menjaga protokol kesehatan kita, baik itu menggunakan masker, mencuci tangan, bahkan menjaga kesehatan tubuh kita. Demikianlah kesaksian yang saya dapat bagikan bagi saudara. Biarlah Tuhan menyertai memberkati hidup kita melalui kesaksian hidup saya. Tuhan Yesus memberkati.